Ya Allah. Aduh ya Allah. Selamat malam. Gimana? Masih dalam keadaan santai, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Saya yang tidak sehat. Saya yang kurang sehat ya teman-teman. Sibuk kuliah ya. Dendi, aku sering Jombang nih. Nge-ST dulu Gus. Yo ST terus. Waalaikumsalam. Sati Nusantara. Sati Nusantara itu siapa? Selendra apa Gus Udin? Nggak kurang sehat SD dulu Gus. Aku ST banyak itu lah. Tuh ini ST ya. Ini ST ya. Ini juga ST. Banyak tuh ST. Banyak. Tadi gara-gara saya dari pabrik dikasih. Jadi saya mau sedikit cerita. Semakin kesini nih beritanya semakin gak asik, gak rame gitu loh. Saya sebagai Ketua Umum Cyber Anti Hoax melihat, memandang sampai detik ini kok seperti dipecundangi sama mereka, media-media yang saya katakan semakin kesini semakin goblok. Media tidak bikin sejuk, tetapi malah media dijadikan alat untuk menghancurkan sesuatu. Kenapa saya bilang goblok? Ya emang goblok. Kemarin berita itu sangat bombastis sekali ya. Ya diperkosa ada belasan orang, diperkosa, dicabuli, di bawah umur. Saksinya nambah banyak, ada puluhan orang bahkan belasan orang. Ternyata fakta dari yang saya dengar ini di persidangan ini kan tidak ada. Cuman satu. Jadi semakin abu-abu. Saya berharap itu Mas Beci itu mendapat keadilan gitu loh. Dihukum gitu loh karena dia salah gitu. Saya harapannya itu Mas Beci itu dihukum karena salah. Mencabuli, memperkosa orang gitu. Tapi saya itu mulai resah semakin kesini. Ini saya kena tipu sama media. Ternyata tidak sesuai dengan sama bombastis media yang kemarin. Ini kalau saya katakan ini media-media bangsat bener. Masya Allah, jangan pernah main-main sama saya. Ya. Saya punya wewenang untuk menuntut ini media-media ini nanti. Kalau yang diberitakan, yang bombastis kemarin, seperti itu.
saya bisa menuntut. Ya, hati-hati loh, saya punya perizinan yang sangat konkret dan komplit ya, mampu untuk menuntut kalian ya, media-media penyebar hoax ya, ya termasuk media-media mainstream ya. Hati-hati loh, jangan kamu menipu masyarakat. Semua itu banyak yang tertipu itu banyak dengan media, termasuk keluarga saya, saudara-saudara saya. Hati-hati loh, saya awasi ini. Ya. Kalau ada oknum-oknum yang main, hati-hati. Hati-hati, saya nggak pernah main-main. Ya. Selama ini saya itu ngikutin. Kalau Anda membesarkan media-media bagi pelaku-pelaku seperti biasa kayak kemarin, ya, masalah terorisme, radikalisme, orang yang ingin mendirikan negara Islam, orang yang ingin makar terhadap bangsa kita, saya sepakat untuk membesarkan supaya diatensi oleh pemerintah, oleh Polri, TNI. Ya, tapi kalau ini kebangetan loh, kebangetan. Ini sangat kebangetan sekali. Dan saya semakin kesini semakin resah. Saya menjadi salah kaprah gara-gara apa? Media-media yang saya ikutin. Jangan main-main. Coba bayangkan. Kalian memberitakan sesuatu, ini media-media elektronik juga ini, media-media mainstream ini. Kalian memberitakan sesuatu ini dengan cara bombastis, ramai, serentak. Ini gak sesuai dengan fakta. Mana belasan orang yang diperkosa, mana ada puluhan orang yang dicabuli, mana ada beberapa orang yang dicabuli itu mana gitu. Anda baru berbicara dugaan saja. Ini sudah seperti bola liar yang bolanya itu tuh seperti api, menyambar, membakar semua umat. Ya, sehingga adab dan akhlak menjadi pertaruhan akibat media-media yang Anda punya. Ini hati-hati kalian. Ya. Saya bisa tuntut itu, camkan lo baik-baik. Lihat nanti suatu saat nanti ini masih abu-abu ini. Kalau sampai tidak terjadi, saya tuntut kalian. Saya tandain satu-satu. Media-media mainstream ya, yang media-media kaya yang dibiayai oleh swasta-swasta yang dengan dana besar ya, yang punya studio bagus ya. Saya tuntut, lihat saja nanti ya. Anda sudah liar memframing tentang pesantren. Anda sudah liar memframing tentang Islam. Ya. Hati-hati kalian. Ya, ini kita nggak berbicara tentang si Dikiah lagi. Ini nggak berbicara lagi tentang si Beki. Mudah-mudahan ini si Beki ini ya. Mudah-mudahan si Beki ini. Tuduhan-tuduhan itu bisa dibuktikan. Ya, kalau nggak bisa dibuktikan, berbahaya kalian. Ya. Minimal yang Anda buktikan adalah mana ada belasan orang, puluhan orang yang diperkosa, yang dicabuli mana. Dugaan ini pun hanya satu saksi. Hanya satu saksi, itu pun usianya bukan di bawah umur. Itu pun usianya di atas 24 tahun. Ini kebangetan. Ya. Dan untuk pengadilan seharusnya harapan saya sih menyidangkan yang formal saja, sesuai ya. Kan tidak ada bedanya di Jakarta sama di Surabaya. Di Jakarta sama di Jawa Timur kan nggak ada bedanya. Di Jakarta sidang umum kok.
Ya, jangan alasan nanti takut terjadi sesuatu, ada yang aksi, demo dan lain sebagainya. Saya pastikan tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Ya, konyol sekali lah kalau seandainya orang yang mengaku dari Sidikiyah atau santrinya atau apapun itu demo membela orang yang salah. Nggak ada lah, sudah cukup kok. Ya, sudah cukup. Nggak mungkin ada demo-demo itu. Nggak usah berbicara demi keamanan. Jangan terlalu lebay. Saya tuntut itu kalau kalian saya tuntut. Saya pastikan kalian pasti saya akan tuntut nanti. Ya. Media apapun termasuk media-media elektronik yang memberitakan hoax ya, yang dugaan Anda goreng ya. Anda ini menjadi media-media yang sekarang sudah up ya, yang nggak normatif lagi. Ya. Dia sudah up frontal, ya. Up bombastis untuk menghakimi seseorang. Ini konyol, ya. Biarin, nggak lihat-lihat. Jadi dampaknya itu nggak kesidikiyah loh, asal Anda tahu ya. Ya. Asal Anda tahu ini nggak hanya sidikiyah saja. Orang mau masukin mondok, orang mau mondokin, ya mau masukin ke pondok ya, orang mau mondokin, orang tua mau mondokin anak, takut gara-gara apa? Media-media Anda ini media-media bangsat. Saya katakan media bangsat. Sehingga orang ini takut mau mondokin gara-gara apa? Berita, Anda menyajikan sebuah berita yang terlalu berlebihan. Ya, kalau tidak ada keterkaitan tentang agama, oke, no problem. Ya, tahu nggak Islam agama saya tambah rusak. Ya, kalian semuanya tahu kan profil saya itu apa? Menaruhkan nyawa demi membersihkan daripada oknum-oknum yang suka mempolitisasi agama. Kan bangsat kan kayak begitu. Bangsat tidak kayak begitu. Saya rasa Polri sudah benar melakukan sesuatu berdasarkan data. Tidak mungkin polisi itu menaikkan tingkat ke penyidikan sampai ke pelimpahan ke kejaksaan. Sudah sesuai prosedur itu kepolisian. Ya, saya yakin itu sudah sesuai. Sudah sesuai itu kepolisian itu memproses ya, Polri memproses sudah sesuai. Cuman Anda tumpangin ini. Ini media-media yang menumpang, ini media-media bajingan. Ya, kita akan habisin itu, nanti lihat saja. Ya, ketika ini muncul sebuah keajaiban, ya, muncul sebuah keajaiban, ada petunjuk untuk habisin tuh media-media. Saya tidak peduli mau media apapun itu, saya akan habisin. Itu terlalu frontal. Kalian sudah nggak punya membatasi, kalian cuma menggunakan bahasa-bahasa satire untuk terhindar daripada delik hukum, supaya ada pemberitaannya tidak ada yang menuntut, paham? Ya, tetapi Anda ini masyarakat Indonesia bukan anak kecil semua. Bukan orang-orang bodoh yang kamu timang-timang dengan pakai bahasa-bahasa dugaan, dengan bahasa-bahasa satire, dengan bahasa-bahasa yang kira-kira tidak bisa menjerat Anda. Ya. Ini media-media ini, saya jadi tertipu. Saya ini orang paling anti terbawa arus. Ya. Paling anti sekali saya ya. Saya nggak gampang itu terbawa sama arus apapun, harus lihat dulu nih, harus tahu kebenarannya seperti apa. Ya, berpuluh-puluh tahun saya menyuarakan, yang kita suarakan itu pasti akan diproses hukum. Tapi kali ini ada yang mengganjal, kita mau cari tahu dulu. Tapi Anda semua media-media ini, ya, ini sudah sangat frontal sekali, sudah tidak beretika sekali, tidak tahu dampak di bawah di masyarakat ini seperti apa. Bangsat tidak kayak begitu. Bangsat tidak kayak begitu. Lu pikir gue takut? Kalau takut saya nggak usah kayak begini, ngapain? Saya takut. Penjara itu sudah salah satu resiko yang paling kecil bagi saya. Intimidasi, diancam kematian,
dikeroyok, disamperin. Itu sudah sebuah impian saya. Kalau kalian punya ini, untuk teman-teman ya, kalian punya media, kalian punya channel, upload video ini. Anda download, ada upload di channel-channel Anda. Sampaikan. Ini teguran ya, saya ancam kalian. Untuk media-media yang kemarin menyuarakan membabi buta, memframing, yang akhirnya berdampak kepada agama, yang berdampak kepada dunia pendidikan, berdampak kepada pesantren. Sangat luar biasa, masih membekas sampai sekarang. Saya hanya berusaha, saya hanya berhusnudzon untuk saat ini. Untuk apa? Memulihkan nama baik pesantren, tidak cuma Sidikiyah. Ya, tidak cuma Sidikiyah. Semua pesantren. Saya tidak memunafikan ini nanti ada bakal ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Tetapi ini media-media ya, sekali lagi Anda harus bisa membuktikan pemberitaan Anda. Mana ada puluhan yang dicabuli, mana ada puluhan korban, mana ada tambahan, ada beberapa orang, sampai belasan saksi. Mana? Yang saya dengar sampai hari ini hanya satu saksi. Ingat itu, ingat. Hanya satu saksi ya. Hanya satu saksi ini tentang si Beci ini. Harapan saya si Beci dihukum. Harapan saya Mas Beci itu dihukum karena sudah mencabuli banyak orang, puluhan orang, bahkan medianya, bahkan saksinya itu puluhan, ada korban-korban yang lain banyak. Harapan saya ini sangat kecil sekali, harus diproses hukum. Ternyata saya menunggu berita itu, sekarang yang hadir dari persidangan yang tadi itu saksi cuma satu. Saksi cuma satu, itu pun usianya bukan di bawah umur. Itu usianya di atas 24 tahun. Bangsat tidak? Bangsat. Bajingan tidak? Bajingan. Ada nggak kata-kata yang lebih kotor lagi selain bangsat dan bajingan? Kalau itu pantas, saya katakan itu. Merusak. Kebangetan. Rusak, tahu nggak? Saya itu agak sedikit goyah karena apa? Pemberitaan kalian Sidikiyah adalah Wahabi. Narasi kalian saya ikutin, Sidikiyah adalah sesat. Sidikiyah adalah tidak mutabaroh, tidak diakui, tidak sah. Saya saya ke bawah, terprovokasi sama media seperti Anda. Ternyata melongo saya datang ke Sidikiyah. Berpuluh-puluh tahun hanya mengajarkan anak-anak kecil untuk mencintai tanah air. Mengajarkan mulai dari usia anak-anak yang ngantri 4,5 tahun. Sudah diajarkan untuk Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Selain ngaji, coba saya ketipu. Dari awal sudah ketipu sama Anda. Ada bilang Sidikiyah katanya tidak mutabaroh, katanya tidak sah, tidak diakui. Ternyata saya merujuk kepada apa? Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Sah. Diakui. Bermutabaroh. Ketipu lagi saya. Bahkan sampai saya datangi, saya kunjungi anak-anak santri yang katanya di pemberitaannya banyak santri Sidikiyah yang pulang akibat kemarin. Mana? Tidak ada santri yang pulang. Orang santri pulang-pulang cuman liburan. Saat saya investigasi datang ke pesantren Asrama Putri, mana buktinya? Malah banyak wali-wali murid mengantarkan anaknya. Real, tidak ada settingan.
Wallah, demi Allah, tidak ada settingan. Ibu-ibu itu datang mengantarkan anaknya untuk nyantri. Di mana di sini dia? Ketipu lagi saya. Ada nggak kata-kata yang lebih kasar selain bangsat dan bajingan? Ada tidak? Ini loh saya merasa ada tipu. Apalagi orang-orang awam yang nggak ngerti media sosial, yang baru nonton YouTube, itu aja nonton YouTube-nya seminggu 3 kali karena kuotanya sangat irit-irit. Aja buat beli kuota 10.000, beli kuota untuk 3 hari. Mana? Sekarang kita bicara fakta. Berita pemberitaan kemarin mana? Ada pencabulan banyak, yang dicabuli banyak. Saya bukan pengacara, saya di sini tuh melihat, mengawal, mengamati, karena di sini saya mewakili masyarakat Indonesia yang nonton di sini. Karena ini abu-abu. Dampaknya adalah agamaku, dampaknya adalah dunia pendidikan, dampakku adalah pesantren. Ini di luar secara administrasi. Mana? Mana yang katanya puluhan? Mana yang katanya tambah saksinya banyak? Saksi cuma 1 orang. Itu pun bukan di bawah umur. Itu pun usia jadi atas 24 tahun. Apa-apaan? Di zaman Orde Baru, kita kalau mau makan ayam menunggu Lebaran. Di zaman sekarang, kita ini sudah makan yang bervitamin, yang berprotein. Hampir makan ayam saja sudah nggak doyan. Karena bosen. Artinya rakyat Indonesia sekarang ini sudah cerdas, sudah pintar-pintar. Kenapa nih media selalu membodohi, mencekoki berita-berita dusta, berita hoax? Saya peringatkan kalian, media apapun termasuk media-media mainstream, saya tuntut Anda nanti. Kalau pemberitaan bombastis kemarin, walaupun Anda menyampaikan dugaan untuk menghindari delik hukum, saya tuntut kalian. Atau jangan sampai nanti saya suarakan untuk boykot itu media-media Anda. Saya tidak pernah segila ini. Ya, saya tidak pernah. Tentang kasus pencabulan, apa pernah saya itu membela? Mana? Yang di Madura? Yang di Jawa Barat? Yang belasan santri dicabuli, bahkan ada. Saya semua yang mengkanter itu. Sehingga diproses hukum. Karena saya tahu itu hak. Itu batil. Oh, itu batil ternyata. Kalau ini saya sudah ngikutin media-media Anda. Oh, batil ya, ya udah. Ikut-ikutan. Ternyata saya terjerumus ini. Kan sangat memalukan sekali. Ingat ya, saya masih punya kapasitas di sini sebagai Ketua Umum Siber Anti Hoax. Ya. Ingat itu baik-baik, jangan main-main. Saya udah lama nggak marah-marah. Makanya dari awal kan saya sudah bilang, ya saya bingung gitu loh, karena ini juga bagi saya adalah dugaan. Polisi sudah benar. Kalau polisi punya wewenang untuk memproses ketika ada aduan, ada laporan. Dugaan-dugaan ini, bu, media-media ini jangan terlalu over. Apalagi menyangkut pesantren, ini kurang ajar. Ya. Apalagi menyangkut di situ ada dunia pendidik. Pikir dulu harusnya.
Ya. Makanya saya imbangin dari kemarin, saya sindar-sindir. Dari kemarin saya sudah sindar-sindir Anda. Coba Anda bayangin. Ya. Saya sudah sindar-sindir Anda semua kan. Orang-orang yang gampang menghakimi. Saya sudah sindir. Anda itu saya sindir semua. Jangan hari ini Anda tiba-tiba menjadi orang yang suci, yang menghakimi. Tiba-tiba Anda pada hari ini menjadi tangan-tangan Tuhan. Sok sekali. Minimal introspeksi hal yang sederhana saja. Anda pernah tidak dulu saat belum menikah bawa anak gadis orang? Anda entah statusnya pacaran atau berhubungan. Anda wik-wik itu anak gadis orang. Saya sebetulnya itu sindiran aja buat kita semua, buat introspeksi. Lihat dulu lah. Saya bukan orang sidikiyah. Saya bukan orang yang dibayar sama orang sidikiyah, orang bayaran sidikiyah untuk ngomong seperti ini. Nah, kamu pikir saya dulu menyuarakan tentang terorisme, tentang pemecah belah umat, tentang pembubaran FPI? Kau pikir saya dibayar sama pemerintah? Ya. Kayak saya kalau seandainya dibayar. Sampai hidup saya sampai sekarang juga geluntung, masih gembel. Bangun pondok aja nggak jadi-jadi. Saya cuma dapat doa bayarannya. Allah itu yang bayar saya. Janganlah kayak begitu. Harusnya sudah cukup saya sindir kita semua. Kenapa saya ngomong kayak begitu? Karena saya berkaca kepada diri saya sendiri. Saya ini berkaca sama diri saya sendiri. Saya sebagai orang yang tampan, yang ganteng, yang berduit saat itu. Sama saya kayak si Beci begitu. Banyak duit, dia seorang pengusaha. Apalagi dia putra kiai, pacarnya pasti banyak, yang suka pasti banyak. Apalagi si Beci. Kalau seandainya si Beci ini udah kakek-kakek yang nggak punya pesona, mungkin saya agak memaklumi. Udah tajir, duitnya banyak, pemilik rokok, pabrik rokok itu yang saya investigasi tadi sore. Omset berapa? Ada tahu nggak? 10 miliar setiap bulan. Yang 3 miliarnya itu buat pajak ke negara. Keuntungan dari 10 miliar itu dari omset pengelolaan pabrik rokok ST namanya 70 sampai 80% untuk kepentingan sosial. Saya sudah memiliki dokumentasi rumah-rumah yang dibangun pun ternyata faktanya benar. Orang miskin, orang susah tanpa bayar seperak pun dibangunin rumah. Mana tanahmu dibangunin sama sidikiyah. Ini kan bagus. Maka Anda kan dari kemarin itu kan berharap-harap cemas, berpikir kok sidikiyah sakti? Ya sakti lah. Negara masih memiliki sidikiyah yang programnya bagus. Ini yang harus didukung. Ini fakta, bukan saya pertanggungjawabkan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya investigasi langsung kepada rumah-rumah yang dibangun, yang sekarang totalnya sudah 1.600 rumah dibangun. Cuman saya lihat beberapa rumah, desainnya mulai dari listriknya itu elektrik. Saya itu sudah melihat sendiri. Kok Anda masih berpikir? Ada beberapa channel yang mengatakan sidikiyah ini sakti. Cokro TV bilang. Ya Cokro TV untuk kali ini saya nggak sejalan dengan kamu. Anda punya data dari mana? Cokro TV. Anda punya data dari mana? Saya punya data. Kok sidikiyah sakti ya? Weh, yang lain ditutup, kenapa sidikiyah nggak ditutup? Ada tujuannya apa? Kok bawa sidikiyah? Bagaimana negara bisa bubarin sidikiyah? Sidikiyah itu salah satu milik negara. Sidikiyah itu salah satu yang diinginkan oleh negara, yang dibutuhkan untuk saat ini. Saya yang menjamin.
Mau dari bin, mau turun? Mau sidik, silakan sidik. Yang punya wewenang, yang punya negara, mau turun silakan turun. Lihat sendiri. Ya. Sebesar apapun bagi saya adalah kosong. Ketika itu makar terhadap bangsa kita, negara kita, anti terhadap NKRI. Sebesar apapun ketika mereka berbondong-bondong ingin makar, merusak budaya bangsa kita, ingin mendirikan negara Islam contohnya. Negara ini adalah negara kesepakatan, negara majemuk yang sudah disepakati, yang sudah diijtimakan sama Basim Asy'ari. Tiba-tiba mereka apal satu ayat, dua ayat, dua botol, congyang, sudah ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Sebesar apapun kosong bagi saya, hancur. Tapi kalau untuk ini, ya, ini atensi ya untuk Polri, Bapak-bapak Polri, apa yang saya sampaikan, inilah keinginan negara saat ini membutuhkan seperti Sidikiyah. Sidikiyah ini NU kedua. Ini NU kedua, ini Sidikiyah. Sidikiyah ini adalah NU kedua. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Bagaimana bisa membubarkan seperti Sidikiyah? Ya, itu poin itu. Saya sudah meminta rujukan kepada beberapa alim ulama tentang mutabarohnya Sidikiyah, tentang sesatnya Sidikiyah. Mana? Paling hanya media-media kosong yang ingin propaganda, yang ingin membentur-benturkan antara NU dan Sidikiyah. Saya bertanggung jawab. Saya sebagai warga Nahdliyin, saya sebagai warga NU, mati uripku NU. Ya. Anda kan tahu saya memberikan contoh terhadap Anda semua. Ya. Ada apa-apa dengan NU, ini pertaruhan nyawa. Ya, ada orang-orang yang lama yang sudah mengenal saya sudah memberi apa terhadap NU. Karena NU bagi saya adalah lampu jalanku yang menerangiku. Madang tanpa lampu, wangi tanpa kembang, itu adalah NU. Di hati saya ini NU. Mati hidup saya ini NU. Ya. Apa yang sudah saya kasih kepada NU, jangan pernah kamu tanyakan lagi. Nyawa. Gak kaya cangkemmu, Drun. Kalian seenak-enaknya sendiri, sekonyong-konyong tanpa merujuk kepada para alim, para ulama, para habaib, tiba-tiba kamu menghakimi bahwa Sidikiyah ini sesat, tidak mutabaroh dan ini. Ada mau propaganda, ada mau membentur-benturkan. Ngajimu tekan kene. Tekan kene ki ngajimu. Kami sedang banting tulang di sini berpikir untuk mempersatukan umat supaya baik. Apapun agama Anda, seagama apapun aliran Anda, seagama apapun madhab Anda, kita tetap umat Rasulullah. Kalau Muslim, Nabi kita sama. Apa yang mau dibicarakan? Sholatnya yo sama. Hanya gara-gara berbeda pandangan kamu ngajak berantem. Gitu kok ngakunya aswaja. Orang Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas mengimami. Sesama imam besar saja berbeda pandangan, makanya ada madhabnya.
ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, Imam Hanafi. Beliau orang-orang besar saja, berbeda pandangan. Nggak sikut-sikutan, nggak berantem kayak kalian. Kalian baru ngaji, baru nyampe sini kok udah berantem-beranteman. Lu kiki wong edan. Ada buzzer-buzzer provokatif hadir tuh. Hanya segelintir orang, 1-2 orang. Ya. Hanya segelintir yang idak-idik ingin numbangin saya, nggak tumbang-tumbang. Nggak bisa kamu numbangin saya. Udah dikasih tahu manuto karo Gus Arya. Penak. Gak manut, ya kemerungsung uripmu. Orang kalau beragama itu bahagia. Kalau orang mau beragama, kalau betul Anda mengaku beragama, uripmu kudu ayem tentrem. Uripmu gak ayem tentrem kok ngaku-ngaku beragama. Lah kok ngisin-ngisini agama akhir ujung-ujungnya. Ya. Mana gue dipikir. Ya, ingat ya untuk media-media ini. Hati-hati kalian. Saya itu sudah nungguin, saya itu jujur menyesal. Kapan Habib Rizik ini bebas? Habib Bahar ini bebas? Saya merindukan itu. Tokoh-tokoh seperti beliau itu Indonesia membutuhkan. Yang saya rindukan adalah beliau-beliau ini, dua singa ini harusnya hadir untuk umat. Bukan provokasi memecah belah gara-gara politik. Beda pandangan politik. Itu yang saya rindukan terhadap Habib Rizik dan Habib Bahar. Itu harapan saya, harapan yang mulia insya Allah dari hati saya. Tapi kalau provokasi lagi, bikin ujaran kebencian lagi karena beda pandangan politik, hajar lagi sama saya. Hajar. Aku nggak pernah wedi, siapapun saya nggak pernah takut. Dari dulu. Ya, Anda bisa lihat, kamu mau nanti untuk menumbangkan saya dengan cara fitnah kayak, dengan cara framing kayak kemarin ceritanya ada framingan menantang Tuhan kayak. Bodoh. Karena hakul yakin kebenaran tidak akan pernah tertukar. Pernah no, kebenaran tertukar. Suatu saat kalau tertukar hari ini besok akan kembali lagi. Karena minyak tidak akan pernah berkumpul dengan air. Ya. Ada yang komentar, lu juga memprovokasi dir, perjuanganmu apa hal? Kalau saya memprovokasi, ya, Dul, kamu datang. Saya kasih waktu kamu 5 menit, kamu datang di markas Polri dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia, Polsek, kayak Polres, kayak atau Polda, kayak, atau Mabes Polri kalian. Atau kamu datang, saya kasih waktu 5 menit, datang ke markas TNI, tanya nama saya. Ya, ini saya tantang kamu. Tanya nama saya, kamu datang. Pasti gak kenal saya. Nah, laporkan. Ada orang pak, orangnya provokasi pak. Tangkap tuh pak, namanya Arya. Itu baru melakukan sesuatu. Ya kalau kamu cuma lempar narasi kayak kadrun kayak begitu, buat apa? Nah, saya waktunya lempar narasi, waktunya berantem fisik di lapangan. Gak akan cocot kayak kue drone.
pengacut pakainya akun-akun cloning kayak gitu. Buat apa? Ya. Wong lanang kok, kita orang Jawa. Iki dodoku. Mana dodomu? Kamu tak cundangi. Kamu membuli saya. Walah, psikismu kena. Aku ngomong kayak begini aja, psikismu kena. Ngetik HP aja sambil begini. Aku dihina. Arya ngeledekin aku kurang ajar. Aku dikatain kadrun. Buanteng. Psikismu kena itu. Gak doyan orang-orang macam saya kamu intimidasi dengan ketikan. Intimidasi itu langsung datangi saya. Karena itu yang saya rindukan. Kalau kamu nggak berani, bawa kamu punya teman. Kalau teman-temanmu nggak berani, kamu bawa pasukan. Datang temui saya. Akses di Google, Gus Arya alamatnya di mana ada. Saya memberikan contoh bukan untuk kesombongan atau takabur, tidak. Tetapi saya hanya ingin mengajarkan kepada saudara dan saudariku, ketika kita tegak berada di kebenaran, berdiri tegak di atas kebenaran, jangan pernah takut dengan intimidasi, intervensi apapun itu. Kalem Gus lek ngendika, Pak, Bapak Ibu mohon maaf, ini saya masih level yang paling rendah, Bapak Ibu. Tolong jangan kaget. Ini saya masih menggunakan etika. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan tanya sama netizen. Ini termasuk saya sopan apa sudah keras menggebu-gebu. Netizen kasih cerah itu. Saya ini ngomong kayak begini masih lembut apa keras? Coba tanya itu sama netizen. Jawab netizen. Karena netizen ini lebih paham saya. Tuh, sopan Gus. Ini masih sopan Bapak Ibu. Belum yang kotor-kotor keluar. Latnat itu belum keluar semua. Tuh, masih sopan Gus. Ini masih sopan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang baru mengenal saya, ini masih kategori lembut Bapak Ibu. Ada yang lebih ekstrim. Ada yang lebih ekstrim sekali. Dan di Indonesia, saya adalah orang satu-satunya yang paling ekstrim. Setiap menyampaikan sesuatu, bloko suto opo onone. Ceplas-ceplos. Kurang garang, ya. Ini belum apa-apa Bapak Ibu. Ini masih lembut. Aku ngomong kayak gini, jangan terlalu keras-keras katanya. Ini masih sopan ya. Masih pelan memang. Ini masih pelan. Belum apa-apa Bapak Ibu. Saya ngomong kayak gini juga menyesuaikan karena saya masih ada di hotel. Kalau ini di tempat studio saya Bapak Ibu, studio saya itu kacanya sampai saya lem, sampai saya lakban supaya apa nggak pecah. Kenapa? Kalau saya sudah mengaung, ilmu senggoro macan saya ini keluar untuk membuat psikis-psikis para kadrun ini supaya pada sekarat, kaca saja kalau senggoro macan saya sudah keluar bergetar Bapak Ibu. Belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Jadi yang baru mengenal tolong ya ini sisi-sisi saya masih lembut. Belum apa-apa. Kurang pedes Gus ya. Tuh, tanya itu sama Bunda Kalista. Ini masih belum apa-apa. Wes toh. Manuto Gus Arya. Penak. Penak. Penak apa ora manut aku? Nah ora penak aku tak pensiun. Penak apa ora melu aku? Menang apa enggak melu karo aku?
Menang kan? Penak kan? Artinya kalau selama ini ikut sama saya itu enak, penak, menang, artinya ini masih dalam kategori kita melakukan sesuatu yang benar. Ketika ini dikaitkan dengan jihad, Rasulullah jihad yakin menang. Karena sunnahnya Rasulullah ketika mereka jihad perang Badar melawan kafir Quraisy pun menang. Nah, ketika ada orang yang teriak-teriak jihad tetapi nggak menang-menang, introspeksi, tanya sama Allah. Siapa tahu yang kamu anggap jihad ternyata jahat. Ya jahat toh, dikemas pakai jihad nggak mungkin menang. Mau kamu pakai bersorban sekalipun, kamu sok agamis sekalipun, melakukan kejahatan, aksi-aksi kejahatan dengan membungkus agama, dengan mempolitisasi agama, supaya dipandang oleh rakyat Indonesia, supaya Anda terlihat mulia, tetapi tujuan Anda jahat, ya tetap kalah. Oh, kebenaran itu nggak akan pernah tertukar kok. Ngeyel diomongi drun. Wes to manut karo aku, penak akeh sing wis tobat. Aku wali kok mbok lawan. Wes tok kowe mending dadi anak-anakku drun penak melu aku. Lah wali kok dilawan. Apa ya kurang kewalian saya yang kamu lihat? Wali kok mbok lawan. Jangan kamu bandingkan dengan saya dengan Wali Songo. Nah, kalau Wali Songo bukan wali asli seperti saya. Kalau saya wali asli. Nah, kalau Wali Songo bukan wali asli seperti saya. Nggak usah kamu banding-bandingkan. Setuju? Setuju apa enggak? Manut paling enak ki manut wis to dadi makmum ki paling enak. Wong kowe nek salat sing salah imame wae, sing nanggung ya imame kabeh. Setuju ya? Nek Wali Songo bukan wali asli seperti saya. Kalau saya wali asli kelihatan. Lalu kalau Wali Songo apa, Gus? Oh, kalau Wali Songo itu wali kesayangannya Gusti Allah, Waliullah. Dan aku wali murid cangkemmu drun. Wali medsos, wali nggo nikahke anakku sing gedhe kae sing perawan. Ah sapa sing gelem daftar? Ayu kamu. Tapi lambene rada mencucu sithik. Ngono koyo bapakne. Penak apa ora melaku penak? Salah apa ora? Bener. Wah, aku akeh benere karo salahe kok. Muga-muga. Nek ana sing salah ya coba jiko. Wali sinting ku ora ana. Wis to manut karo aku, penak. Kok ngeyel. Jadi kalau kamu merasa hidupmu hampa, merasa sendiri, kan sekarang masih sudah ada saya. Saya ini anggap saja walimu sementara ini. Yang akan memberikan pandangan-pandangan yang objektif. Ya, yang rasional. Supaya kamu mentelaah sesuatu ini dengan baik. Ora cangkadut. Ora mlekutar ono rene. Wali rondo bisa jadi. Ya. Ya, saya teruskan yang terakhir tadi ya, camkanlah, ingat baik-baik itu media mainstream ini. Ya. Saya berharap yang tadi saya sampaikan, Mas Beki ini dihukum seadil-adilnya. Karena sudah mencabuli puluhan orang.
Belasan orang bahkan. Bahkan saksinya datang lagi. Itu kata media. Ternyata apa? Saat ini yang saya dengar, shock saya. Saya percaya dengan media, ternyata media bodong, dobol. Saksi cuma satu, itu pun bukan di bawah umur. Itu pun di atas 24 tahun. Kayak begini kan saya jadi malu. Ingat, kalau keajaiban itu muncul, sudah saya mendapatkan petunjuk ini untuk media-media mainstream ini satu, itu saya akan tuntut kalian semuanya. Aku rak main-main, aku rak dolanan. Nah, karena ini saya kayak begini karena Anda sudah melibatkan banyak umat. Saya akan tuntut itu. Saya akan tuntut loh. Lihat, ingat baik-baik. Ini kata-kata saya malam ini saya tuntut nanti ketika keajaiban itu datang. Karena ini sudah membawa-bawa kami punya agama Islam. Ya. Anda sudah bawa dunia pendidikan, akhirnya yang capek juga kami di sini yang untuk mengklarifikasi. Hei, saudara-saudaraku, jangan pernah bawa-bawa dunia pendidikan, jangan bawa dunia pesantren Bapak Ibu. Nanti kalau didengar ini tidak elok, didengar ibu-ibu dianggap ini benar, padahal semuanya baru dugaan. Nanti orang nanti mau mondokin ke pesantren jadi takut gara-gara apa? Media hoax, media mainstream yang terlalu vulgar. Kalau ada kata-kata yang lebih kasar lagi selain bangsat dan bajingan untuk mereka, saya katakan, ada nggak yang lebih kasar daripada bangsat dan bajingan buat mereka? Saya itu merasakan karena saya juga salah satu orang yang jebolan dari santri, dari nyantren, dari pesantren. Saya itu merasakan ketika duniaku, ketika pesantren di seluruh bumi Nusantara ini memberikan dedikasi, melahirkan generasi anak bangsa yang berakhlak, yang beradab, gampang sekali sekarang dirusak begitu saja dengan media bangsat itu. Ini gak cuma saya berbicara untuk Siddiqiyah, tetapi atas kecintaan saya dengan dunia pesantren di seluruh Indonesia. Hati-hati nih sama media-media ini. Bangsat orang-orang kayak gitu. Saya tidak main-main malam ini, catat di hari apa ini. Ini hari Senin ya, ada catat ini. Malam ini saya sampaikan. Kalau keajaiban itu datang dan sudah saatnya tiba, saya mendapatkan petunjuk, saya tuntut kalian semua. Channel-channelnya. Ya. Mana yang katanya cabulan 10 orang, 20 orang, belasan orang yang dicabuli, perkosa, mana? Harus bisa dibuktikan. Kalau ini Anda nggak bisa membuktikan, berarti niat Anda hanya untuk membuat bombastis. Ya. Ada hanya untuk menggiring sesuatu nih. Ini namanya politik kadal ini. Hati-hati. Gus, rokok jenengan apa Sifa? Rokok saya Sifa. Ya. Untuk ini untuk warga masyarakat Indonesia, saya kasih tahu ini fakta yang saya dalami saat ini, saya karena sudah investigasi tanpa ada settingan. Perlu saya sampaikan di sini untuk saudara-saudaraku semuanya. Ya. Perlu saya sampaikan sama Anda semua. Yang dulu dari media digiring opininya bahwa itu pesantren radikal, bahwa itu pesantren Wahabi, bahwa itu pesantren ada aliran-aliran yang menyesatkan. Setelah saya tiba, apa? Saya menjadi malu sendiri gara-gara apa? Media-media jancuk, channel-channel jancuk. Ternyata apa? Malu sendiri saya. Itu yang saya suarakan dari dulu. Harusnya pesantren di seluruh Indonesia bisa mencontoh
Di luar kajian kitab, ngaji, isinya ngaji, tetapi ditanamkan dari mulai dini setiap santrinya untuk mengenal yang namanya bangsa yang besar ini, kebangsaan. Mereka apal dari lagu Indonesia Raya, Pancasila, sampai Undang-Undang Dasar 1945. Coba, saya jadi malu. Saya perlu sampaikan. Anda selalu memframing bahwa Sidikiyah ini tidak mutabaroh. Ternyata mutabaroh. Ternyata sah. Ternyata sanadnya benar. Lagian apa sih untungnya? Mau mutabaroh atau tidak, mau diakui atau tidak, itu tidak penting. Negara sedang butuh pesantren-pesantren yang memberikan dedikasi kebangsaan. Tuh, pesantren tuh, Al-Zaitun tuh, yang ada di Indramayu tuh. Banyak tuh orang-orang yang terpapar tuh. Bahkan di situ ajarin tuh, Pancasila nggak tahu tuh. Untuk mendirikan negara Islam Indonesia tuh. Tuh, Al-Zaitun, saya sebut namanya nih. Kan kayak gitu memalukan. Sampai saya datang ke pabrik yang konon katanya ada perebutan warisan. Dulu ini ada isu, saya itu datang ke pabrik itu karena dulu ada isu. Ya. Dulu ini si Beki ini pernah dilaporkan juga. Isunya adalah apa? Laporan mau dicabut asal Beki turun jadi ketua umum. Yang pertama. Yang kedua, Beki menyerahkan Hotel Yusro yang ada di Jombang. 3, Beki harus menyerahkan pabrik ST. Kamu saya kasih tahu yang belum paham. Pabrik rokok itu bukan milik Mbah Yaitar. Itu murni milik si Beki. Yang bikin rokok itu ya Beki. Buat Anda yang belum tahu, udah tahu sekarang. Saya pertanggungjawabkan omongan saya. Sekarang sudah tahu? Pabrik rokok ST yang dijual satu bungkus sampai dengan 17 juta sebungkus, itu pemiliknya adalah, ownernya adalah Subeki. Paham? Mikir, iya mikir. Ini saya sampaikan, benar. Saya bertanggungjawabkan itu. Saya bisa masuk, saya kasih tahu gara-gara saya beli rokok. Saya beli rokok Siva. Anda tahu rokok Siva harganya berapa sebungkus? Anda tahu rokok Siva harganya berapa sebungkus? Satu bungkus harganya 350.000. Tolong ambilin itu rokok Siva. Tuh. Saya kasih tahu kamu rokok Siva ini. Sama yang itu, yang Truto. Saya kasih tahu nih rokoknya. Rokok saya mahal 350. Saya beli rokok itu baru saya bisa masuk. Kalau nggak beli rokok itu saya nggak bisa masuk. Enak rasanya. Cuman ya kebangetan kok. Saya tidak di endorse. Malah suruh beli saya. Kalau nggak beli kan saya nggak bisa masuk ke pabriknya.
Anda tahu nggak rokok ini? Ini ada benderanya merah putih. Anda lihat. Anda lihat dari rokoknya aja, ini udah merah putih nih. Kalau ada rokok yang merah putih, yang Indonesia banget, ngapain kita konsumsi rokok Malioboro dari Amerika? Anda tahu rokok cerutu? Kamu tahu nggak, ini rokok saya. Ini satu bungkus 350.000. Anda tahu rokok cerutu itu apa? Rokok cerutu harganya berapa? Ini satu bungkus. Satu bungkus berapa? Jawab, satu bungkus berapa ini? Bukan satu slop, satu bungkus isi, apa harganya berapa? Rp350.000 harganya. Satu bungkus harganya 350.000. Ketika saya tanya sama manajernya, kenapa untuk Indonesia? Oh ya, jadi begini Gus Arya. Orang setiap menghisap rokok dari ST, itu sama dengan sudah membeli batako untuk pembangunan rumah-rumah orang miskin. Setiap 3 batang yang dirokok begini, ini sudah nyumbang 1 batako. Itu aja rokok yang murah, apalagi yang ini. Ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tidak mau keluar dari topik dulu. Saya juga bukan, ini kok saya jadi kayak endorse ya. Ya, jadi kita kembali ke topik. Pesan saya cuma satu itu. Sidang hari ini yang saya dengar itu sangat memprihatinkan. Katanya kemarin ada berita bombastis yang melaporkan puluhan orang. Saksinya juga nambah terus. Ada yang diperkosa, ada yang dicabuli dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada. Malah saksi tinggal 1 orang saja. Ini juga bukan di bawah umur, tapi usianya juga di atas 24 tahun. Nah, saya ngomong kayak begini supaya apa? Saudara-saudaraku semuanya bisa ambil hikmahnya. Lain kali kalau kita melihat media, informasi apapun itu disaring dulu kebenarannya. Jangan malah ada pemberitaan di media-media mainstream ini malah kalian dukung.
Salah kalian ikut-ikut komentar. Waduh, didukung itu. Ketika kamu mendukung dengan komentar setuju, 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 itu wow, biadab segala macam, tanpa tahu kejelasannya, sama dengan Anda mendukung. Anda ikut-ikutan dosa. Berapa juta orang tuh yang berdosa itu karena itu. Ya, untuk saudara-saudaraku muslim seluruh Indonesia, apapun madhab Anda, apapun aliran Anda, umat Rasulullah, apapun torekoh Anda, sudah saatnya kebangkitan tasawuf. Sudah saatnya kebangkitan tasawuf. Penting sekali. Ini kebangkitan tasawuf, ini ingat. Ya. Ingat, ini kebangkitan tasawuf ya. Kebangkitan tasawuf, ingat baik-baik. Ya, oke. Dari hampir 2000 orang di sini. Ini yang nonton Anda nih paham apa enggak? Yang paham tolong kasih like saya. Ini 400 orang nggak imbang dengan yang menonton hampir 2000 orang. Kasih like dulu sebelum saya tutup. Saya tunggu selama 2 menit. Like-nya dulu. 2 menit saya tunggu. Like. Harusnya like-nya ini bisa 1000 ke atas ini. Anda nonton di sini, nyimak di sini gimana? Ya, like-nya dulu, ini baru 500 yang like, yang 479. Nggak imbang dengan 2000 penonton ya. Like semua dulu nih. Ya minimal 1000 lah. Jadi kalau seandainya sebagian ini kadrun nggak paham ya wajar ya. Yang nggak ngasih like paling ya kadrun gitu. Anda lupa kan hanya nonton tapi nggak ngasih like. Ya. Nanti kalau kita besok investigasi Anda bagikan. Ya. Kita media kecil Bapak Ibu. Kalah sama media-media hoax. Ya. Nah, ini sudah 753 yang like. Ayo, lagi. Harus ada 1000 lebih ini. Karena hampir 2000 di sini yang nonton. Kecuali yang nonton sebagian ini kadrun semua. Ya. Oke. Ayo, kurang. Ya, harus 1000 lebih lah minimal. Yang nonton 2000 jual hampir. Kasihan ada kadrun, ada beberapa gelintir kadrun komentar saya nggak baca, saya cuekin. Kenapa? Dia berjengkel gitu. Ada dia bilang ngemis-ngemis, ya. Nggak saya tanggepin, percuma. Dia nonton aja udah sakit hati. Orang kalau nggak penuh dengan cinta melihat saya, sakit rasanya. Sakit, jantungmu deg-degan ya kan, batinmu tuh berdebar-debar, ngerasain nggak karuan, nggak bahagia hidup kamu. Karena kalau melihat sesuatu harus penuh dengan cinta. Maka kamu kalau melihat saya ini orang yang nggak baik, tapi cintailah saya. Kalau kamu bisa mencintai saya, nanti kamu akan masuk. Ya, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ngasih like ya, ini udah 1000 lebih. Ini artinya Anda semuanya sangat luar biasa ya, mensupport ya. Kasihan itu ada 1 orang 2 orang itu sakit rasanya. Buzzer-buzzer yang disuruh untuk hantam saya, tapi nggak tumbang-tumbang. Ya. Dan mana kadrun? Drun, mana drun? Kasihan kan? Wes to manuto karo Gus Arya penak. Ini 2000 udah subscribe semua belum? Saya itu dapat duit dari mana? Dari Anda. Gak perlu dibayar orang, saya dapat duit dari Anda. Ada nonton begini kan saya dapat AdSense. Untuk apa? Untuk berjuang. Sebagian untuk anak yatim piatu. Subscribe. Karena saya yakin ada lebih dari 500 orang yang belum subscribe tapi dia nonton. Subscribe aja biar nggak penasaran. Nanti besok kita investigasi lagi, setuju? Sudah, alhamdulillah.
Setuju ya? Besok kita investigasi lagi. Saya sudah menerima data. Bahkan saya sudah ada data pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dari korban bahkan. Ini mau saya angkat apa enggak ya? Saya masih pikir-pikir. Setuju. Ada pernyataan dari seseorang yang diintimidasi. Nggak tahu isunya ini ada keterkaitan dengan Jin Tomang siapa saya belum tahu sampai sekarang. Jadi kalau mau saya angkat rame juga ini. Angkat aja Gus. Oh ya, diangkat ya. Besok ya, coba ya. Saya harus hitung-hitung dulu nih. Dan ketika saya datang tadi pagi harusnya saya jam 7. Tapi karena waktunya saya capek habis pengajian sama Gus Im semalam. Sampai jam berapa? Saya pulang tuh jam 1 ya. Jam 1 malam saya selesai pengajian sama Gus Im di Bumi Mojopahit. Di Trawulan, di Mojokerto sama Gus Im. Itu jam 1. Jadi saya tidur lagi tuh istirahat sampai hotel. Baru habis subuhan, baru istirahat. Kebablasan saya nggak bisa bangun. Kepala saya berat sekali kecapean. Akhirnya tadi pagi saya baru bisa live di pabrik ST. Harusnya saya datang karena apa? Jam 7 itu informasinya itu sudah ada upacara. Seperti kayak upacara begitu itu namanya mensyukuri atau tasakuran. Tasakuran atas hari hijrah. Jadi tiap hari Senin itu, bukan tiap bulan sekali, tiap tahun sekali, bukan. Tiap minggu sekali, tiap hari Senin itu pabrik kayak pesantren aja, kayak sekolahan aja jadinya. Pabrik rokok itu setiap hari Senin jam 7 atau jam 8 begitu dia ada kayak tasakuran memperingati hijrahnya Nabiullah baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda kalau ada orang yang menggiring yang propaganda bilang Wahabi yang tidak mengindahkan adanya Rasulullah, mata hati Anda sudah tertutup. Itu loh pabrik-pabriknya itu sampai dibuat dedikasinya untuk masalah betul-betul menghormati Rasulullah. Memperingati Rasulullah betul-betul dijalankan. Kok masih ada media-media bilang bahwa itu Wahabi katanya. Tidak suka dengan Nabi Muhammad. Ya kalau Wahabi yo nggak suka bendera merah putih toh drun pikiranmu rokok itu loh, kamu lihat nih rokok sendiri aja tuh lihat ini aja merah putih loh teman-teman. Kalau ada media yang propaganda kayak begitu serang saja, langsung dikasih dislike, kasih dislike semua biar nyahok itu orang. Gus minta doanya, amin. Doa Pak. Ya, kita akan lanjutkan investigasi besok. Terima kasih untuk yang hadir. Mudah-mudahan kita doakan. Ya, kita doa, mudah-mudahan Anda semuanya tetap diberikan kesehatan, keselamatan, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabul sama Allah. Amin Allahumma amin. Sukses selalu buat Anda pokoknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.